Tidak ada yang pasti di dunia ini, kecuali kematian, atau begitu kata manusia. Namun Alkitab mencatat 3 tokoh luar biasa yang menantang hukum itu. Enoch yang berjalan bersama Tuhan hingga hilang dari dunia fana, Nuh yang selamat dari banjir maha dahsyat, dan Elia yang diangkat ke surga oleh api surgawi. Mereka bukan sekadar legenda, tetapi bukti bahwa iman, keberanian, dan kesetiaan bisa menembus batas kematian. Dunia terpesona. Generasi menelan kisah mereka dengan takjub, dan rahasia abadi mereka tetap memukau manusia modern. Siapa mereka? Dan apa rahasia yang membuat mereka hidup abadi? Saksikan kisah yang menantang kematian ini sekarang. Tidak ada yang pasti di dunia ini, kecuali kematian dan pajak. Tulis Benjamin Franklin dalam karyanya yang legendaris, The Works of Benjamin Franklin, pada tahun 1817. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi mengandung kebenaran yang tak terbantahkan. Setiap manusia pasti akan menghadapi kematian. Namun, di balik hukum alam yang tak tergoyahkan ini, Alkitab menyimpan misteri yang membuat dunia tercengang. Ada beberapa individu yang tampaknya menantang takdir manusia itu, mereka tidak pernah mengalami kematian. Di dunia yang fana ini, manusia hidup dalam ketakutan yang sama, ketakutan akan kematian yang tak bisa dielakkan. Setiap napas, setiap detik yang berlalu, selalu membawa mereka lebih dekat pada akhir yang pasti. Orang-orang berdoa, berjuang, dan bahkan mencoba menemukan rahasia keabadian. Namun, bagi sebagian orang, ada fenomena yang jauh lebih luar biasa. 3 tokoh dalam Alkitab yang tidak pernah menua, tidak pernah jatuh sakit, dan tidak pernah merasakan kematian. Premis ini terdengar mustahil, bahkan bagi mereka yang beriman. Bagaimana bisa manusia melampaui kematian, yang dianggap sebagai hukum alam paling absolut? Misteri ini bukan sekadar cerita lama. Ini adalah kisah nyata yang tercatat dalam kitab suci, yang menantang pemahaman manusia tentang hidup dan ajal. Dunia modern mungkin skeptis, tapi legenda mereka tetap hidup, menunggu untuk diungkap. Ketiga tokoh ini bukan pahlawan biasa. Mereka bukan raja atau tentara, juga bukan penguasa dunia. Mereka hanyalah manusia yang dipilih, yang dipenuhi rahmat dan rahasia ilahi. Kisah mereka tersebar dalam teks-teks suci, namun tetap memancing rasa penasaran. Bagaimana mungkin seseorang berjalan di bumi tanpa pernah merasakan kematian? Apakah ini bentuk keajaiban? Ataukah ada pelajaran tersembunyi yang harus dipahami oleh umat manusia? Misteri ini menarik perhatian banyak orang sepanjang sejarah. Para ahli teologi, pengkaji Alkitab, dan peneliti spiritual terus mencoba menguraikan rahasia mereka. Dari zaman kuno hingga era modern, nama mereka tetap bergaung, membawa pertanyaan besar bagi setiap manusia. Apakah mungkin untuk menantang kematian? Dan jika benar, apa yang membuat mereka berbeda dari semua orang yang pernah hidup dan meninggal? Siapa mereka? Dan apa rahasia yang membuat mereka abadi? Pertanyaan itu menggantung di udara, menimbulkan ketegangan yang tak bisa dihindari. Dunia menatap dengan penasaran. Sementara kisah ketiga tokoh ini menunggu untuk diungkap, membawa kita pada perjalanan epik yang menembus batas antara kehidupan dan kematian. Setelah keajaiban dan misteri yang memperkenalkan ketiga tokoh yang tidak pernah mati, perhatian kita tertuju pada sosok pertama, Enoch. Namanya mungkin terdengar sederhana, namun kisahnya menembus batas nalar manusia. Di tengah dunia yang penuh dosa dan kematian, Enoch hidup dengan cara yang unik, berjalan bersama Tuhan. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi mengandung makna yang luar biasa. Sebuah kehidupan yang dipenuhi rahmat, di mana manusia bisa menembus batas kematian yang dianggap pasti. Enoch lahir di zaman purba, keturunan Set, ketika bumi dipenuhi kekerasan dan kehancuran moral. Anak manusia lain hidup cepat, menua, dan mati. Tetapi Enoch memilih jalan yang berbeda. Ia tidak hanya hidup, tetapi menjalani hubungan yang begitu intim dengan Tuhan sehingga dunia seakan berhenti sejenak untuk menyaksikannya. Dalam sejarah manusia, jarang ada yang mampu menapaki jejak kesucian seperti itu, dan itulah yang membuatnya abadi. Setiap hari dalam hidup Enoch dipenuhi dengan doa dan perenungan. Tidak ada catatan tentang dosa besar yang ia lakukan, tidak ada cerita tentang ambisi yang menghancurkan hidupnya. Ia berjalan di bumi dengan hati yang murni, menebarkan keteladanan kepada siapapun yang melihatnya. Bayangkan dunia kuno yang keras, bencana, peperangan, dan manusia yang saling mengkhianati. Tetapi di tengah itu semua, Enoch tetap tak tersentuh oleh kerusakan dan maut. Legenda mengatakan, orang-orang melihatnya berjalan di bumi,
Tapi tidak seperti manusia biasa. Ada aura yang menyelimuti dirinya. Cahaya yang tak dapat dijelaskan oleh mata manusia. Anak-anak, tetua, bahkan raja-raja zaman itu, merasa kagum sekaligus takut akan kekuatan yang tampaknya bukan berasal dari dunia ini. Enoch bukan hanya manusia. Ia adalah jembatan antara bumi dan surga, antara fana dan abadi. Para ahli Alkitab sering bertanya, bagaimana mungkin seseorang begitu dekat dengan Tuhan hingga tidak merasakan kematian? Banyak teori beredar. Beberapa mengatakan bahwa Enoch dipanggil langsung ke hadirat Tuhan, diangkat sebelum ajalnya tiba. Lainnya berpendapat bahwa berjalan bersama Tuhan bukan sekadar metafora, melainkan kondisi spiritual yang membuatnya menembus hukum alam. Apapun jawabannya, kenyataannya tetap satu. Enoch tidak pernah mati. Momen dramatis dalam kisah Enoch adalah ketika ia diangkat ke surga. Dunia melihatnya menghilang, seolah ditelan cahaya yang tak bisa ditembus. Bayangkan ketegangan para pengikutnya yang menyaksikan sahabat mereka lenyap tanpa jejak kematian. Tidak ada tangisan yang biasa muncul, karena mereka menyadari ini adalah kehendak Tuhan, sesuatu yang luar biasa dan tak bisa dijelaskan. Namun, kisah Enoch bukan sekadar tentang keabadian fisik. Ia juga merupakan cerminan dari kehidupan spiritual yang mendalam. Kesucian, ketekunan, dan keintiman dengan Tuhan adalah rahasianya. Dunia yang fana mungkin takut akan kematian, tapi Enoch menunjukkan bahwa ada jalan lain. Jalan di mana manusia bisa hidup di hadapan Tuhan tanpa terikat oleh waktu dan maut. Dampak kisahnya terasa hingga zaman modern. Para pemikir, teolog, dan penulis mencoba menangkap esensi kehidupannya, mempelajari bagaimana seorang manusia bisa menembus batas dunia fana. Banyak yang terinspirasi oleh keteguhan hati Enoch, berusaha meneladani kesucian dan kedekatan dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kisahnya menjadi simbol bahwa manusia bisa melampaui batas alami jika dipenuhi rahmat ilahi. Tetapi, tetap ada pertanyaan yang menggantung. Apakah Enoch hanya satu-satunya manusia yang mampu mencapai keabadian ini? Apakah ada rahasia lain yang belum terungkap, yang membuatnya berbeda dari semua manusia lainnya? Dunia modern mungkin skeptis, namun legenda ini tetap hidup, menantang setiap generasi untuk memahami hubungan antara manusia dan yang ilahi. Enoch adalah awal dari perjalanan epik kita memahami tiga tokoh yang tidak pernah mati. Ia memperlihatkan bahwa keabadian bukan sekadar menolak kematian, tetapi tentang hidup dalam kesucian, ketaatan, dan hubungan yang tak tergoyahkan dengan Tuhan. Kisahnya mempersiapkan kita untuk menyingkap sosok kedua, Nuh, manusia yang selamat dari banjir yang menelan dunia. Misteri Enoch membuka mata kita bahwa kematian mungkin pasti bagi manusia biasa, tetapi bagi mereka yang dipilih, ada jalan yang menembus batas dunia. Setelah misteri Enoch yang menembus batas kematian melalui kesucian dan kedekatannya dengan Tuhan, perhatian kita beralih ke sosok kedua, Nuh. Namanya menjadi legenda yang abadi, seorang manusia yang hidup di tengah dunia yang penuh kekerasan dan kerusakan moral, sama seperti zaman Enoch. Namun Nuh menghadapi ujian yang lebih dahsyat, banjir besar yang menelan seluruh bumi. Dunia pada masa itu dipenuhi dosa dan kejahatan. Manusia saling menghancurkan, kebejatan merajalela, dan bumi seakan menjerit meminta hukuman. Tuhan melihat penderitaan ini dan memutuskan untuk membersihkan dunia melalui air bah. Tetapi di tengah kegelapan itu, ada satu nama yang bersinar. Nuh, seorang yang benar dan saleh, berjalan bersama Tuhan, dalam kesetiaan yang tak tergoyahkan. Panggilan Tuhan datang dengan cara yang dramatis dan menegangkan. Nuh diperintahkan untuk membangun sebuah bahtera, struktur raksasa yang mampu menampung keluarganya dan sepasang dari setiap makhluk hidup di bumi. Bayangkan ketegangan dan ejekan yang ia hadapi. Orang-orang di sekitarnya menertawakan, mengejek, bahkan meremehkan pekerjaannya. Namun Nuh tetap teguh, menuruti perintah Tuhan tanpa ragu, karena ia tahu bahwa keselamatan hanya datang melalui ketaatan mutlak. Proses membangun bahtera sendiri adalah ujian luar biasa. Nuh dan keluarganya bekerja tanpa henti, menghadapi cuaca, ejekan, dan rasa putus asa. Setiap papan yang dipasang, setiap ikatan yang diperkuat, bukan hanya sekadar pekerjaan fisik, itu adalah simbol iman yang tak tergoyahkan. Di tengah dunia yang menolak kebenaran, Nuh tetap teguh, membuktikan bahwa keberanian dan kesetiaan bisa menembus bencana yang paling mengerikan sekalipun. Ketika banjir akhirnya datang, dunia berubah menjadi laut tak bertepi. Gunung-gunung lenyap, kota-kota hancur,
dan manusia serta hewan yang tidak berada di dalam bahtera lenyap dalam sekejap. Adegan ini begitu dramatis. Hujan deras selama 40 hari 40 malam, gelombang raksasa menghantam bumi, dan dunia yang dulu ramai berubah menjadi sunyi dan kosong. Nuh, keluarganya, dan setiap makhluk yang berada dalam bahtera menjadi satu-satunya saksi keajaiban Tuhan. Keselamatan Nuh bukan sekadar fisik. Ia adalah simbol rahmat ilahi. Bagi umat manusia, ini adalah pelajaran dramatis bahwa ketaatan kepada Tuhan bisa melampaui hukum alam, bahkan kematian massal yang menelan dunia. Dalam bahtera itu, Nuh tidak hanya selamat. Ia menjadi perwujudan hidup yang diberkati, yang mampu menentang takdir maut dengan iman yang tak tergoyahkan. Setelah air surut, Nuh membuka pintu bahtera dan menghirup udara baru di bumi yang sudah dibersihkan. Dunia yang baru ini menjadi saksi hidup akan kekuatan rahmat dan kesetiaan. Dari reruntuhan dan kehancuran, Nuh memulai kehidupan baru, membawa pesan dramatis bahwa keselamatan dan hidup abadi terkadang membutuhkan keberanian dan kepatuhan yang luar biasa terhadap perintah Tuhan. Kisah Nuh juga meninggalkan pertanyaan yang menggantung. Bagaimana mungkin satu manusia, dengan keluarganya, mampu bertahan dari kehancuran total dunia? Apakah ini hanya keajaiban fisik? Ataukah ada dimensi spiritual yang membuatnya menembus batas kematian dan bencana? Setiap generasi terus terpesona, mencoba memahami rahasia di balik keselamatan Nuh yang luar biasa. Seiring waktu, legenda Nuh menjadi inspirasi bagi manusia. Kisahnya bukan sekadar tentang air bah, tetapi tentang kekuatan iman, kesetiaan, dan ketaatan kepada Tuhan yang mampu mengalahkan maut. Dunia mungkin melihat banjir sebagai tragedi, tetapi bagi Nuh, itu adalah kesempatan untuk menorehkan jejak abadi, sebuah kehidupan yang melampaui batas kematian dan kehancuran. Nuh menyiapkan panggung bagi sosok ketiga dalam kisah ini, Elia, nabi pemberani yang tidak hanya menentang manusia jahat, tetapi juga menembus batas dunia fana melalui kuasa ilahi. Dari Enoch yang berjalan bersama Tuhan hingga Nuh yang selamat dari banjir maha dahsyat, kita melihat pola yang sama. Rahasia keabadian bukan sekadar fisik, tetapi tentang hidup yang dipenuhi iman, kesetiaan, dan hubungan tak tergoyahkan dengan Tuhan. Dari keselamatan Nuh yang menaklukkan banjir maha dahsyat, kita beralih ke tokoh ketiga yang menghadirkan keajaiban paling spektakuler. Elia, nabi pemberani yang menentang kejahatan dan menembus batas dunia fana melalui api surgawi. Berbeda dengan Enoch yang tenang dan Nuh yang tabah, Elia hidup di tengah konflik, berani menghadapi raja dan nabi palsu demi kebenaran ilahi. Ia adalah simbol keberanian yang mematikan bagi musuh, namun penuh rahmat bagi umat yang taat. Elia lahir di zaman yang penuh ketidakadilan. Raja Ahab dan Ratu Isabel menguasai Israel dengan kekejaman, memaksakan penyembahan berhala, dan menindas orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Di tengah dunia yang rusak dan berbahaya, Elia muncul sebagai api yang membakar, menantang tirani, dan memimpin orang-orang kembali kepada kebenaran. Setiap langkahnya bergetar dengan ketegangan, karena keberanian bisa berarti kematian kapan saja. Salah satu momen paling dramatis dalam hidupnya adalah konfrontasinya dengan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Dunia menahan napas saat Elia menantang mereka dalam duel iman yang epik. Api turun dari surga, membakar korban persembahan, sementara orang-orang yang menyaksikan tercengang dan takut. Suara dunia yang fana tersapu oleh keajaiban ini. Elia bukan sekadar manusia, ia adalah perpanjangan kuasa Tuhan di bumi. Namun Elia tidak hanya menghadapi musuh luar, ia juga menghadapi keraguan dalam hati manusia. Nabi ini berjalan di antara rasa takut, kekecewaan, dan kesepian. Tetapi setiap langkahnya adalah bukti bahwa keteguhan iman bisa menembus batas dunia fana. Ia hidup bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menunjukkan bahwa rahmat Tuhan bisa mengalahkan kejahatan, bahkan ketika dunia seakan kehilangan harapan. Dunia menyaksikan keajaiban terbesar saat Elia diangkat ke surga. Ia tidak mati seperti manusia biasa. Langit terbuka, kereta api dan kuda berapi menjemputnya, mengangkatnya ke hadirat Tuhan. Adegan ini dramatis dan menakjubkan, mengguncang orang-orang yang melihatnya. Tidak ada kematian, tidak ada kehilangan, hanya transformasi yang menegaskan bahwa hidup bisa melampaui hukum alam melalui kuasa ilahi. Pengangkatan Elia ke surga juga meninggalkan pelajaran mendalam, bahwa keabadian bukan sekadar panjang umur, tetapi kualitas hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan. Seperti Enoch yang berjalan bersama Tuhan dan Nuh yang selamat dari banjir, Elia menunjukkan bahwa hubungan dengan yang ilahi bisa membuka jalan menuju hidup yang tak terikat oleh waktu dan maut. Legenda Elia mengilhami generasi demi generasi. Para nabi,
pengkaji Alkitab, dan orang-orang beriman terus meneladani keberanian dan keteguhannya. Mereka belajar bahwa untuk menembus batas dunia fana, diperlukan iman yang kuat, keberanian tanpa kompromi, dan keteguhan hati yang tidak tergoyahkan oleh ketakutan atau ancaman. Namun kisahnya juga memunculkan pertanyaan dramatis. Apakah manusia biasa bisa mendekati keajaiban seperti Elia? Apakah setiap orang memiliki potensi untuk hidup melampaui batas dunia fana? Ataukah itu hanya anugerah khusus bagi mereka yang dipilih Tuhan? Misteri ini tetap menggantung, menantang setiap hati untuk mencari jawaban. Elia bukan sekadar nabi dalam catatan sejarah. Ia adalah simbol keajaiban yang menembus kematian. Api surgawi yang menjemputnya ke surga menjadi lambang bahwa ada batasan manusia yang bisa ditantang, dan bahwa hidup abadi bisa dimulai dari iman, keberanian, dan ketaatan mutlak kepada Tuhan. Dunia menyaksikan, tercengang, dan terinspirasi. Dengan Enoch yang berjalan bersama Tuhan, Nuh yang selamat dari banjir maha dahsyat, dan Elia yang diangkat ke surga, kita melihat pola yang jelas. Ketiga tokoh ini bukan sekadar manusia biasa. Mereka adalah bukti bahwa kematian, meski pasti bagi manusia pada umumnya, bisa ditepis melalui rahmat dan kehendak ilahi. Kisah mereka menjadi panggilan dramatis bagi setiap manusia untuk menatap hidup dengan iman, keberanian, dan kesetiaan yang melampaui batas dunia. Dari perjalanan epik ketiga tokoh Alkitab, Enoch yang berjalan bersama Tuhan, Nuh yang selamat dari banjir maha dahsyat, hingga Elia yang diangkat ke surga, muncul pertanyaan yang mengguncang iman dan nalar manusia. Apa rahasia kehidupan abadi mereka? Dunia fana menyaksikan, bertanya-tanya, dan terpesona. Rahasia ini bukan sekadar fisik, tetapi menyelami dimensi spiritual yang membuat manusia menembus batas kematian. Enoch, sosok yang pertama muncul dalam daftar ini, menunjukkan bahwa keabadian bisa dimulai dari kedekatan yang tulus dengan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, bukan sekadar ungkapan puitis. Itu adalah perjalanan spiritual di mana setiap langkah manusia selaras dengan kehendak ilahi. Kesucian hati, ketulusan niat, dan hidup tanpa dosa adalah kunci pertama yang memungkinkan Enoch menembus kematian. Nuh, di sisi lain, mengajarkan bahwa ketaatan mutlak kepada Tuhan dalam menghadapi bencana adalah rahasia kedua kehidupan abadi. Ia bekerja tanpa henti membangun bahtera, menghadapi ejekan, dan menatap kehancuran dunia dengan iman yang tak tergoyahkan. Kesetiaannya membuktikan bahwa hidup yang diberkati dan terlindungi oleh rahmat ilahi bisa melampaui maut, bahkan ketika bumi sendiri seakan menentangnya. Elia memperlihatkan dimensi ketiga dari rahasia ini, keberanian dan penegakan kebenaran di tengah dunia yang fana. Menghadapi tirani, menentang nabi palsu, dan mempertaruhkan nyawa setiap hari, Elia menunjukkan bahwa keabadian juga lahir dari keberanian moral yang tak tergoyahkan. Hidup abadi bukan hanya tentang bertahan hidup. Itu adalah tentang menjalani panggilan ilahi dengan penuh keberanian dan integritas. Ketiga tokoh ini memiliki kesamaan yang menakjubkan. Mereka hidup selaras dengan kehendak Tuhan, menembus batas dunia fana, dan menjalani hidup yang penuh makna. Dari mereka, kita belajar bahwa rahasia abadi bukan sekadar panjang umur atau kekebalan fisik, tetapi kualitas hidup yang selaras dengan prinsip ilahi. Dunia mungkin menilai manusia biasa lemah, tetapi melalui iman, kesetiaan, dan keberanian, batas itu bisa diatasi. Para pengkaji Alkitab dan teolog mencoba menganalisis pola ini. Mereka menyoroti hubungan spiritual yang mendalam, keteguhan moral, dan ketaatan total sebagai inti dari rahasia abadi. Ada teori bahwa mereka bukan sekadar manusia biasa yang dipilih Tuhan secara acak, melainkan mereka dipersiapkan melalui hidup yang penuh disiplin spiritual dan moral sehingga layak menerima kehidupan yang melampaui kematian. Namun rahasia ini tidak berhenti pada mereka saja. Kisah Enoch, Nuh, dan Elia mengajarkan generasi manusia bahwa hidup abadi dapat dicapai dalam berbagai bentuk, kedekatan dengan Tuhan, kesetiaan dalam ujian, dan keberanian moral. Dunia modern mungkin skeptis, tapi kisah ini tetap menginspirasi setiap manusia yang ingin memahami arti hidup sejati dan melampaui ketakutan akan kematian. Misteri kehidupan abadi ini juga menimbulkan pertanyaan mendalam. Apakah manusia biasa bisa meniru langkah mereka? Apakah keabadian hanya anugerah untuk yang terpilih? Ataukah ada jalan yang bisa ditempuh oleh setiap orang yang ingin hidup selaras dengan prinsip ilahi? Dunia terus meneliti, mencoba menyingkap rahasia yang tampaknya tersimpan rapat oleh Tuhan. Kisah mereka juga membangkitkan rasa kagum dan rasa takut. Kagum karena ada manusia yang mampu menembus batas kehidupan dan kematian.
Takut karena manusia biasa menyadari betapa rapuhnya dirinya di hadapan hukum alam. Dari ketiga tokoh ini, muncul pelajaran dramatis. Keabadian tidak datang dengan mudah, tetapi dengan pengorbanan, iman, dan kesetiaan yang sempurna. Akhirnya, rahasia kehidupan abadi bukan hanya soal bertahan hidup atau menghindari kematian. Ini adalah perjalanan spiritual yang menantang manusia untuk hidup dengan tujuan, keberanian, dan kesetiaan kepada Tuhan. Dari Enoch, Nuh, hingga Elia, kita menyaksikan pola yang jelas. Rahasia abadi adalah hidup selaras dengan kehendak ilahi, menembus batas dunia fana, dan menorehkan jejak yang akan dikenang sepanjang masa. Setelah mengungkap rahasia kehidupan abadi dari Enoch, Nuh, dan Elia, dunia tetap tercengang oleh keberadaan ketiga tokoh ini. Mereka bukan sekadar legenda. Mereka adalah bukti hidup bahwa manusia bisa menembus batas kematian melalui rahmat dan kehendak Tuhan. Setiap generasi manusia, dari zaman purba hingga era modern, terus memandang kisah mereka dengan kekaguman dan rasa ingin tahu yang mendalam. Orang-orang terpana bukan hanya karena mereka tidak mati, tetapi karena kisah hidup mereka menyentuh inti dari pengalaman manusia, ketakutan, pengharapan, dan pencarian akan makna. Dunia yang fana, yang penuh ketidakpastian dan tragedi, melihat ketiga tokoh ini sebagai cermin dari kemungkinan yang lebih besar. Keajaiban mereka memunculkan pertanyaan dramatis. Apakah kehidupan bisa lebih dari sekadar lahir, hidup singkat, dan mati? Sejak zaman kuno, nama Enoch, Nuh, dan Elia telah terdengar di telinga manusia. Para nabi, raja, dan pemikir mencoba menafsirkan kisah mereka. Keberadaan mereka menantang logika, memunculkan spekulasi, dan membangkitkan imajinasi. Mereka menjadi legenda hidup yang melintasi batas budaya, bahasa, dan generasi. Dunia yang fana terpesona oleh keberanian, kesucian, dan ketaatan mereka kepada Tuhan. Cerita mereka juga membangkitkan rasa kagum sekaligus iri. Bagaimana mungkin manusia biasa, yang lahir di tengah dosa dan ketidakadilan, bisa menembus kematian? Bagaimana mungkin seorang manusia mampu berjalan bersama Tuhan, selamat dari banjir maha dahsyat, atau diangkat ke surga dengan kereta api berapi? Misteri ini tetap hidup, menggugah setiap hati untuk merenungkan arti hidup sejati. Tidak hanya dunia kuno yang terpesona, kisah mereka juga memengaruhi dunia modern. Teologi, sastra, dan seni menafsirkan kisah ketiga tokoh ini dengan cara yang dramatis dan inspiratif. Lukisan, buku, bahkan film modern menggambarkan perjalanan hidup mereka dengan detail epik. Manusia modern masih mencari pelajaran dari keberanian Elia, kesetiaan Nuh, dan kedekatan Enoch dengan Tuhan. Mereka juga menjadi simbol harapan di tengah ketidakpastian. Saat dunia menghadapi bencana, perang, atau pandemi, kisah ketiga tokoh ini diingat sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari kematian. Mereka menjadi lambang bahwa iman, kesetiaan, dan keberanian bisa melampaui batas dunia fana. Pesan ini menimbulkan rasa kagum sekaligus memberikan ketenangan bagi umat manusia yang hidup di dunia penuh ketidakpastian. Dampak mereka juga terasa dalam dimensi spiritual. Orang-orang beriman meneladani ketiga tokoh ini dalam praktik ibadah, doa, dan ketaatan sehari-hari. Dunia yang fana mencoba meniru langkah mereka, berharap untuk mendekati rahasia abadi yang sama. Ketiga tokoh ini mengilhami generasi demi generasi untuk hidup dengan iman, disiplin moral, dan keberanian yang tak tergoyahkan. Tetapi kisah mereka tidak hanya menghadirkan kekaguman. Mereka juga menimbulkan ketakutan dan pertanyaan yang dramatis. Apakah manusia biasa mampu mendekati keajaiban seperti mereka? Dunia sering merasa kecil di hadapan ketiga tokoh ini. Namun justru rasa kagum itu memotivasi manusia untuk mencari kedekatan dengan Tuhan, dan dalam prosesnya, meneladani kehidupan abadi dalam bentuk spiritual. Kisah mereka membuktikan satu hal. Dunia yang fana bisa terpesona oleh hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan. Enoch, Nuh, dan Elia menunjukkan bahwa keberanian, kesetiaan, dan kesucian hati memiliki kekuatan yang jauh melampaui kematian. Setiap langkah mereka di bumi meninggalkan jejak yang abadi, yang terus menjadi inspirasi hingga generasi manusia berikutnya. Akhirnya, dunia yang terpesona ini tetap menatap ketiga tokoh dengan mata penuh kekaguman. Mereka bukan hanya legenda. Mereka adalah cermin bagi setiap manusia yang ingin hidup dengan tujuan, keberanian, dan iman yang melampaui batas fana. Dunia menanti pelajaran berikutnya dari kehidupan abadi mereka,
yang siap mengungkap misteri lebih dalam tentang rahasia manusia menembus kematian dan hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Setelah dunia terpukau oleh kehidupan Enoch, Nuh, dan Elia, muncul pula sisi lain dari kisah mereka. Kontroversi dan spekulasi yang menantang akal dan iman manusia. Tidak semua orang percaya bahwa manusia bisa menembus batas kematian. Sementara sebagian memandang ketiga tokoh ini sebagai bukti keajaiban ilahi, sebagian skeptis mempertanyakan apakah kisah ini benar-benar terjadi atau hanyalah legenda yang dibesar-besarkan. Para ahli Alkitab selama berabad-abad meneliti teks suci untuk mencari jawaban. Beberapa berpendapat bahwa Enoch, Nuh, dan Elia hanyalah simbol spiritual, bukan manusia yang secara fisik menembus kematian. Interpretasi ini menimbulkan perdebatan sengit. Apakah kita harus membaca kisah ini secara harfiah atau metaforis? Spekulasi ini memunculkan pertanyaan dramatis. Apakah manusia bisa benar-benar hidup abadi? Ataukah ini sekadar imajinasi umat manusia tentang kesucian dan keberanian? Sejarawan dan arkeolog mencoba menelusuri jejak mereka. Ada bukti-bukti purba yang menunjukkan keberadaan manusia saleh di zaman kuno. Namun tidak ada yang bisa membuktikan secara fisik bahwa mereka tidak mati. Kontroversi ini menambah daya tarik cerita. Ketiga tokoh ini menjadi misteri yang tidak pernah terpecahkan, menantang manusia untuk berpikir lebih jauh tentang batas kehidupan dan kematian. Teolog juga ikut berdebat. Beberapa mengatakan bahwa rahasia abadi ketiga tokoh ini adalah karunia ilahi yang diberikan secara khusus, bukan sesuatu yang bisa dicapai manusia biasa. Lainnya berpendapat bahwa kisah mereka mengandung pelajaran moral dan spiritual yang lebih penting daripada keabadian fisik. Diskusi ini menimbulkan ketegangan. Apakah kita mengejar fakta atau memahami makna di balik legenda mereka? Spekulasi modern bahkan lebih dramatis. Ada teori bahwa Enoch mungkin diangkat secara metaforis melalui spiritualitasnya yang tinggi, Nuh dilindungi melalui rahmat ilahi saat banjir, dan Elia diangkat sebagai simbol keberanian moral. Meski berbeda dari pandangan harfiah, teori ini tetap menimbulkan kekaguman karena menekankan nilai kehidupan yang selaras dengan Tuhan. Dunia yang fana terus menelaah, bertanya-tanya, dan terpesona oleh misteri ini. Selain itu, kontroversi juga muncul dari sudut budaya dan literatur. Banyak penulis dan seniman menafsirkan kisah ketiga tokoh ini dengan cara yang dramatis dan simbolis, menciptakan versi-versi yang berbeda. Sebagian menggambarkan mereka sebagai manusia dengan kekuatan supranatural, sebagian lain sebagai manusia yang mendapat wahyu khusus. Hal ini semakin menambah lapisan misteri, karena dunia tidak pernah menemukan jawaban tunggal. Sementara itu, masyarakat awam sering terpesona dan sekaligus bingung. Bagaimana mungkin manusia bisa hidup tanpa mati? Apakah ini mungkin di zaman modern? Kontroversi ini membuat kisah mereka hidup terus, karena setiap generasi mencari jawaban yang relevan dengan zamannya. Ketiga tokoh ini tetap menjadi simbol abadi, menantang manusia untuk menembus batas dunia fana melalui iman dan keberanian. Namun, kontroversi tidak mengurangi kekaguman terhadap mereka. Sebaliknya, pertanyaan dan spekulasi justru memperkuat legenda mereka. Dunia yang skeptis sekalipun terpaksa mengakui bahwa ada sesuatu yang luar biasa dalam kisah Enoch, Nuh, dan Elia. Keabadian mereka, apakah literal atau simbolis, tetap menginspirasi dan memikat hati manusia sepanjang sejarah. Kisah ini juga menimbulkan dilema dramatis. Apakah manusia berani menantang kematian dalam bentuk spiritual seperti mereka, ataukah tetap pasrah pada hukum alam? Kontroversi dan spekulasi ini membuat cerita mereka lebih hidup, karena setiap jawaban membawa pertanyaan baru, dan setiap pertanyaan mengajak manusia untuk merenung lebih dalam tentang kehidupan, kematian, dan hubungan dengan Tuhan. Pada akhirnya, kontroversi dan spekulasi tidak memudarkan keajaiban ketiga tokoh ini. Mereka tetap abadi dalam ingatan manusia, simbol dari rahmat, iman, dan keberanian yang melampaui batas dunia fana. Dunia terus menatap mereka dengan kekaguman, bertanya-tanya, dan menantikan jawaban yang mungkin tak pernah benar-benar terungkap. Legenda mereka hidup, menembus waktu, dan menantang setiap generasi untuk memahami misteri kehidupan abadi. Dari kontroversi dan spekulasi yang membungkus kehidupan Enoch, Nuh, dan Elia, muncul satu pertanyaan yang lebih dalam. Apa yang bisa dipelajari manusia dari kehidupan mereka yang tampaknya abadi? Dunia yang fana terpesona bukan hanya karena mereka tidak mati, tetapi karena setiap tindakan mereka syarat dengan makna, keberanian, dan kesetiaan kepada Tuhan. Pelajaran ini tidak hanya untuk zaman purba,
tetapi relevan bagi manusia modern yang menghadapi ketidakpastian hidup. Enoch mengajarkan kita bahwa kedekatan dengan Tuhan adalah inti dari kehidupan yang bermakna. Berjalan bersama Tuhan bukan sekadar frase religius, tetapi prinsip hidup yang menuntun setiap langkah manusia. Dari Enoch, kita belajar bahwa integritas, ketulusan, dan disiplin spiritual bisa membawa manusia menembus batas yang tampak mustahil. Dunia yang fana belajar bahwa hubungan dengan yang ilahi adalah fondasi abadi. Nuh memperlihatkan kekuatan ketaatan dalam menghadapi ujian. Saat banjir maha dahsyat menelan bumi, Nuh tetap teguh membangun bahtera dan melindungi hidup yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Pelajaran dramatis dari kisahnya adalah bahwa kesetiaan kepada kehendak Tuhan, bahkan di tengah ejekan, ketakutan, dan kehancuran, dapat membawa keselamatan dan menjadikan hidup manusia bermakna. Elia, dengan keberanian moralnya, menunjukkan bahwa hidup abadi juga terkait dengan integritas dan keberanian menegakkan kebenaran. Menghadapi raja dan nabi palsu, ia tidak goyah. Dari Elia, manusia belajar bahwa hidup yang selaras dengan prinsip ilahi menuntut keberanian untuk menghadapi tantangan, meskipun dunia sekitar menolak. Keabadian bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang kualitas hidup yang membekas sepanjang zaman. Ketiga tokoh ini memberikan pelajaran dramatis tentang prioritas hidup. Dunia yang fana sering terjebak pada kesenangan sementara, kekuasaan, dan ketakutan akan kematian. Kisah Enoch, Nuh, dan Elia mengingatkan bahwa hal-hal yang tampak abadi tidak selalu terkait dengan umur panjang, tetapi dengan kualitas iman, keberanian, dan kesetiaan yang menembus batas dunia. Selain itu, mereka juga mengajarkan manusia tentang pengorbanan. Enoch hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Nuh bekerja tanpa henti untuk keselamatan umatnya, dan Elia mempertaruhkan nyawa demi kebenaran. Setiap pengorbanan itu membentuk jalan menuju keabadian spiritual. Dunia belajar bahwa abadi bukan tentang menolak kematian, tetapi menjalani hidup dengan tujuan yang lebih tinggi. Pelajaran lain yang muncul adalah tentang inspirasi bagi generasi berikutnya. Ketiga tokoh ini meninggalkan jejak yang terus dipelajari, direnungkan, dan diteladani. Dunia modern masih mencari inspirasi dari keteguhan hati, kesetiaan, dan keberanian mereka. Kisah mereka menjadi referensi hidup bagi mereka yang ingin melampaui batas ketakutan dan keterbatasan manusia biasa. Mereka juga mengajarkan bahwa keajaiban bukan selalu fisik. Enoch mungkin diangkat tanpa mati, Nuh selamat dari banjir, dan Elia diangkat ke surga. Namun inti dari keabadian mereka adalah kualitas hidup yang mereka jalani. Dunia yang fana belajar bahwa keajaiban spiritual seringkali lebih penting daripada keajaiban fisik. Pelajaran dari ketiga tokoh ini bersifat dramatis karena menyentuh inti eksistensi manusia. Hidup, mati, iman, keberanian, dan hubungan dengan Tuhan. Mereka mengajarkan bahwa manusia bisa menembus batas yang tampak mustahil jika dipenuhi iman, keberanian, dan kesetiaan yang murni. Setiap generasi diajak untuk meneladani mereka dalam bentuk nyata, bukan sekadar mitos. Akhirnya, pelajaran dari abadi ini mengarah pada kesadaran yang menegangkan sekaligus membebaskan. Kematian mungkin pasti, tetapi hidup yang penuh makna bisa abadi. Dari Enoch, Nuh, hingga Elia, manusia belajar bahwa hidup abadi bukan hanya soal panjang umur, tetapi tentang meninggalkan jejak spiritual, moral, dan inspiratif yang akan dikenang sepanjang masa. Dunia diajak untuk melihat kehidupan dengan cara yang lebih dramatis, lebih bermakna, dan lebih mendalam. Dari Enoch yang berjalan bersama Tuhan, Nuh yang selamat dari banjir maha dahsyat, hingga Elia yang diangkat ke surga, ketiga tokoh ini meninggalkan warisan yang melampaui batas dunia fana. Dunia yang penuh kematian dan ketidakpastian menatap mereka dengan kekaguman, merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari kehidupan biasa. Kisah mereka adalah pengingat dramatis bahwa keabadian bukan sekadar panjang umur, melainkan kualitas hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan. Warisan pertama yang ditinggalkan oleh Enoch adalah teladan spiritual. Ia mengajarkan manusia bahwa kedekatan dengan Tuhan adalah jalan untuk menembus batas kematian. Setiap langkahnya yang penuh kesucian menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya, menunjukkan bahwa hidup abadi dimulai dari hati yang murni dan iman yang tak tergoyahkan. Dunia belajar bahwa hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan memiliki kekuatan yang tak dapat ditandingi oleh kematian. Nuh membawa warisan keselamatan dan ketaatan. Ia menghadapi dunia yang penuh kekerasan dan kehancuran, namun tetap setia membangun bahtera untuk menyelamatkan hidup yang dipercayakan kepadanya.
Pesan dramatis dari kisah Nuh adalah bahwa kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan dapat menentang takdir kematian sekalipun, dan bahkan menciptakan kehidupan baru dari kehancuran. Dunia menatapnya sebagai simbol keteguhan hati yang abadi. Elia, dengan keberanian moral dan kepatuhan tanpa kompromi, meninggalkan warisan yang mengguncang dunia. Ia menunjukkan bahwa hidup yang abadi terkait erat dengan keberanian menegakkan kebenaran, meskipun menghadapi ancaman maut setiap hari. Dunia yang fana belajar dari Elia bahwa keabadian tidak hanya soal hidup fisik, tetapi tentang meninggalkan jejak moral dan spiritual yang membekas di hati manusia sepanjang masa. Ketiga tokoh ini bersama-sama membentuk pola yang dramatis dan inspiratif. Mereka menunjukkan bahwa rahasia abadi bukanlah tentang menolak kematian secara fisik, tetapi tentang hidup dengan kualitas iman, keberanian, dan kesetiaan yang menembus batas dunia. Dunia yang fana tetap terpesona oleh mereka, karena kisah mereka menantang logika, membangkitkan imajinasi, dan memacu manusia untuk meneladani hidup yang lebih bermakna. Warisan mereka juga terasa dalam budaya, seni, dan literatur. Nama Enoch, Nuh, dan Elia tetap hidup melalui catatan suci, lukisan, cerita, dan legenda. Setiap generasi menginterpretasikan kisah mereka sesuai zaman, tetapi inti dari warisan mereka tetap sama. Hidup abadi dapat dicapai melalui kesucian hati, ketaatan, dan keberanian moral. Dunia modern pun tetap belajar dari mereka, menelusuri jejak spiritual yang mereka tinggalkan. Selain itu, ketiga tokoh ini meninggalkan pelajaran dramatis tentang inspirasi dan pengaruh. Mereka bukan hanya figur masa lalu. Mereka adalah cahaya yang menuntun manusia melalui ketakutan, kesulitan, dan ketidakpastian. Dunia yang fana diajak untuk melihat bahwa hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan mampu menembus kematian, dan bahwa setiap manusia dapat meninggalkan warisan moral dan spiritual yang abadi. Mereka juga menghadirkan pertanyaan yang menantang iman dan akal manusia. Apakah manusia biasa bisa meniru jejak mereka? Apakah setiap orang memiliki potensi untuk hidup selaras dengan Tuhan dan meninggalkan warisan yang abadi? Kontroversi dan spekulasi tentang mereka tetap hidup, tetapi justru membuat warisan mereka semakin menegaskan kekuatan inspiratif yang menembus waktu dan budaya. Warisan Enoch, Nuh, dan Elia bukan sekadar cerita tentang keabadian fisik, tetapi tentang arti hidup yang sebenarnya. Mereka mengajarkan manusia untuk menatap hidup dengan tujuan, keberanian, dan kesetiaan yang melampaui batas fana. Dunia diajak memahami bahwa hidup yang bermakna adalah hidup yang meninggalkan jejak, menginspirasi, dan mengangkat manusia menuju kesadaran akan rahmat ilahi. Akhirnya, warisan yang tak pernah mati ini menjadi panggilan bagi setiap manusia. Enoch, Nuh, dan Elia menunjukkan bahwa meskipun kematian adalah takdir bagi manusia biasa, hidup yang selaras dengan Tuhan dapat melampaui batas itu. Dunia yang fana tetap menatap mereka dengan kekaguman, rasa ingin tahu, dan inspirasi. Kisah mereka mengakhiri perjalanan epik ini dengan satu pesan dramatis. Kehidupan yang bermakna, iman yang tak tergoyahkan, dan keberanian moral bisa membuat manusia abadi, setidaknya dalam jejak spiritual yang dikenang sepanjang masa. Setelah menelusuri kehidupan Enoch, Nuh, dan Elia, dunia modern pun masih tercengang oleh kisah mereka. Ketiga tokoh ini bukan hanya catatan sejarah, tetapi simbol yang menembus waktu. Mereka menunjukkan bahwa kehidupan yang bermakna, keberanian moral, dan iman yang tak tergoyahkan tetap relevan, bahkan di era digital yang penuh distraksi dan ketidakpastian. Enoch mengajarkan kita bahwa kedekatan dengan Tuhan adalah inti dari kehidupan yang bermakna. Dalam dunia modern yang sibuk dan serba instan, prinsip berjalan bersama Tuhan menjadi panggilan dramatis untuk berhenti sejenak, merenung, dan menyelaraskan hati dengan nilai-nilai spiritual. Kehidupan yang penuh kesucian hati tetap menjadi fondasi abadi, meski dunia berubah dengan cepat. Nuh memberi pelajaran tentang ketaatan dan kesabaran. Di tengah dunia yang penuh tekanan, krisis, dan konflik, kesetiaan kepada prinsip moral bisa menjadi penyelamat. Seperti Nuh yang membangun bahtera menghadapi ejekan dan kehancuran, manusia modern juga dihadapkan pada ujian yang menuntut keteguhan hati. Pesan dramatisnya tetap relevan. Kesetiaan dan iman bisa menembus badai kehidupan. Elia menjadi simbol keberanian moral. Dalam dunia yang syarat dengan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan ancaman, Elia menegaskan bahwa hidup abadi juga berarti menegakkan kebenaran. Generasi modern diingatkan untuk berani berdiri, bahkan ketika tekanan sosial atau politik mengintimidasi.
Keberanian moral adalah bentuk abadi yang bisa diwariskan melalui tindakan nyata. Selain itu, ketiga tokoh ini mengajarkan manusia tentang pengaruh dan inspirasi. Dunia modern, yang penuh informasi dan kebisingan, bisa menemukan inspirasi dari mereka. Kisah mereka mendorong manusia untuk meninggalkan jejak positif, menegakkan nilai-nilai luhur, dan memberi pengaruh yang abadi pada generasi berikutnya. Warisan mereka bukan sekadar cerita, tetapi panduan hidup yang relevan hingga kini. Mereka juga menjadi pengingat dramatis bahwa kematian fisik bukan akhir dari semua hal. Dalam dunia modern yang sering terobsesi dengan ketenaran, umur panjang, atau prestasi materi, Enoch, Nuh, dan Elia mengajarkan bahwa abadi sejati adalah kualitas spiritual dan moral. Hidup yang bermakna, berani, dan setia kepada prinsip ilahi tidak akan terlupakan. Pelajaran dari ketiga tokoh ini juga menyentuh aspek etika dan sosial. Dalam masyarakat yang kompleks, keputusan moral dan keberanian individu menjadi kunci perubahan. Nuh selamat dari banjir karena kesetiaan, Elia menantang tirani karena keberanian, Enoch menembus kematian karena kesucian. Semua ini memberi contoh dramatis tentang bagaimana satu orang bisa membuat perbedaan yang abadi. Kisah mereka mendorong manusia modern untuk menelaah prioritas hidup. Apakah kita fokus pada hal-hal sementara, atau berusaha menanamkan nilai yang bisa bertahan? Dunia yang fana sering tergoda oleh kesenangan instan, tetapi ketiga tokoh ini menunjukkan bahwa abadi sejati lahir dari iman, kesetiaan, dan keberanian yang konsisten sepanjang hidup. Selain itu, ketiga tokoh ini mengajarkan tentang harapan di tengah krisis. Dunia modern menghadapi pandemi, perang, bencana alam, dan ketidakpastian global. Kisah Enoch, Nuh, dan Elia tetap relevan sebagai sumber inspirasi dramatis. Bahkan di tengah kehancuran dan kesulitan, iman dan kesetiaan membawa manusia menembus batas yang tampaknya mustahil. Akhirnya, relevansi abadi dari ketiga tokoh ini mengajarkan satu pesan dramatis. Dunia yang fana mungkin penuh ketidakpastian, tetapi kehidupan yang selaras dengan prinsip ilahi tetap bisa abadi. Enoch, Nuh, dan Elia menantang kita untuk meneladani iman, keberanian, dan kesetiaan mereka, meninggalkan jejak spiritual dan moral yang tak akan pernah mati. Dunia modern pun diingatkan bahwa abadi bukan sekadar fisik, tetapi warisan yang dikenang sepanjang masa.